Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Atas nama Badan Pengurus Perki di Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Trinitas pagi ini. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Eti van Maastricht. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini, di gereja, di De Nieuwe Stad, maupun di rumah masing-masing, melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan yang datang. Dan juga kepada mereka yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 222B, Agungkan Kuasa Namanya, ayat yang pertama dan keempat. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhan. Marilah kita tahbiskan kebaktian pada pagi hari ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dipersilahkan duduk. Tema kebaktian kita pada hari ini adalah pengorbanan salib Kristus telah mempersatukan kita dengan Allah. Kita akan menyambutnya dengan NKB 83 ayat yang pertama.
Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, inilah kami dengan segala kekurangan, kelemahan, dan ketidakberdayaan kami. Kami kurang mengasihi Tuhan dan kurang mengasihi sesama kami. Kami gagal untuk menjadi anak-anak-Mu yang mencerminkan kasih setiamu kepada orang-orang yang kami temui. Kami mohon Engkau mengasihi kami. Engkau memperbaharui kami. Engkau memberikan kekuatan dan kuasa untuk kembali di minggu depan ini menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasih dan yang juga boleh mencintai sesama kami, bahkan mencintai diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kepada setiap orang yang mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah. Baiklah, kalau saudara-saudara berdiri untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Kisah 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 yang katakan begini. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan itu. Dan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. 1 Korintus 10. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Itulah petunjuk hidup baru bagi kita. Dan kita akan menyambutnya dengan 2, 3, 4, 1.
Dipersilahkan duduk. Kami memanggil yang bertugas untuk... Oh, ada anak-anak yang sekolah minggu? Tidak ada. Dan juga tidak ada vokal grup ya. Kami memanggil yang akan membacakan firman. Oh, ada anak yang sekolah minggu. Kita akan berdoa terlebih dulu. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar sabda yang hidup dan yang menghidupi kami, sabda yang menegur dan yang menghibur, sabda yang memberikan kami semangat baru, memperbaharui kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua memberi telinga kepada sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-12, yang demikian bunyinya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita
dapat diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Tuhan, ada nyanyian sekolah minggu yang begini. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Masih ingat? Yes, ya. Lalu kita ingat saat kita jatuh hati, ya. Makan tidak enak, tidak bisa tidur, terkenang akan si doi itu, ya. Melihat ke kiri, lihat senyumnya, lihat ke kanan, lihat cara jalannya. Di lantai, di dinding, di mana-mana ada si dia. Tidak bisa berkonsentrasi ketika belajar atau bekerja. Di benaknya hanya ada wajah si dia atau peristiwa bersamanya. Ingat ya, ketika jatuh hati. Tetapi ketika cinta itu ditolak, waduh saudara, sakit banget saudara, ya, sampai ke ulu hati. Apalagi kalau si doi sudah tadinya mau loh pacaran dengan dia, terus bertahun, kemudian meninggalkannya, merasa dikhianati saudara. Wah, rasanya mau mati saja, ya. Putus itu tali jantungnya. Tuhan mencintai manusia. Cintanya sedemikian besar. Dan manusia yang dicintainya dan sudah suka, artinya sudah mau. Jadi sudah jadi Kristen, ya, demikian. Lalu kalau tidak setia kepadanya, waduh, Tuhan itu juga akan sakit hatinya, patah hatinya. Kita melihat bagaimana Tuhan itu mencintai manusia. Ia mengutus putra tunggalnya untuk menebus manusia dari utang dosa. Tetapi ketika sang putra datang menjelma menjadi manusia, jadi Yesus yang dari Nazaret itu, yang mau mendatangkan kerajaan Allah di bumi sebagai Mesias itu, umat kepunyaannya menolak, bahkan menyalibkannya. Dia datang untuk domba-domba gembalaannya, tetapi ditolak dan tidak didengar suaranya. Ia datang kepada umat pilihannya, tetapi mereka tidak mau menerima, bahkan menyalibkannya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana remuk hati Tuhan. Dan secara tubuh, ilmu apa ya? Ilmu hayat, ya, demikian. Memang hati Tuhan Yesus itu remuk. Dan itulah yang menyebabkan kematiannya. Biasanya orang disalib itu lama matinya saudara. Jadi bisa kalau disalib sekarang bisa besok atau yang akan datang, sedemikian, ya. Jadi penderitaannya sak bojate, ya. Jadi penderitaannya amat sangat.
Tetapi karena Kristus Yesus dari Nazaret itu remuk hatinya, itu yang membuat ia cepat mati. Tidak sampai besok pagi atau besoknya lagi, tidak lama tergantung di salib itu, hari itu juga. Salib, saudara, adalah lambang kutuk. Orang yang disalib itu tergantung, menggambarkan bumi tempat berpijak menolak, dan langit letak surga atau Allah juga menolak. Jadi yang tersalib ditolak oleh manusia dan ditolak oleh Tuhan Allah. Paling celaka, saudara. Karena itu hukuman salib adalah untuk para penjahat gede, penjahat yang jahat banget, demikian ya. Kalau yang jahatnya ya ringan-ringan gitu, jahat sidik-sidik begitu, itu tidak yang sampai disalib, bisa dipenjarakan atau dicambuk begitu ya. Tetapi kalau sampai disalib itu sudah hukuman yang pol ya, nganu sekali, apa namanya, berat sekali, demikian. Kalau begitu, bagaimana mungkin orang Kristen membanggakan salib, mengagungkan juru selamat yang tersalib? Nah, apa tidak malu loh punya juru selamat tergantung di kayu salib? Karena itu kalau saudara perhatikan atau ya baca di YouTube atau pernah mengalami begitu, orang-orang suka menghina salib kita ya, demikian. Yang ada jinnya di sana, di salib itu, atau waduh ya, itu lambang kutuk, sungguh kok mau-maunya gitu. Orang Kristen mengagungkan dan menerima salib itu, menerima juru selamatnya di salib. Saudara, tanpa salib tidak akan ada pengampunan dosa. Allah itu adil dan benar. Sebenarnya bukankah gampang saja Tuhan mengampuni dosa? Kok sulit-sulit loh pakai ngutus anaknya yang harus sengsara untuk jadi penebus itu? Mbok bilang saja, karena di Kejadian kalau Tuhan itu bersabda kan terjadi. Mbok ngomong saja kan sudah cukup. Bersabda saja. Mengapa harus sulit-sulit? Tetapi Allah itu adil dan benar. Keadilan itu menuntut, saudara. Upah dosa adalah maut. Maka siapa yang berbuat dosa itu harus mati. Jadi kalau mau jadi penebus yang membayar lunas dosa-dosa, harus menerima maut. Jadi Yesus harus mati untuk menebus dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa dunia. Dan tidak ada yang mampu, saudara dan saya, manusia semua, tidak ada yang mampu membayar utang dosa itu. Utang dosanya sendiri saja tidak bisa membayarnya. Lah apalagi dosa seluruh dunia. Salib yang jadi lambang kutuk itu diubah oleh Tuhan Yesus menjadi lambang rahmat, kasih Tuhan yang menyelamatkan. Karena itu salib amat penting jadi dasar iman kita. Masih ingat di pengakuan iman rasuli ya, yang kita ucapkan tiap minggu bersama ya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang ya, lalu disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Tapi perhatikan, tidak hanya disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke neraka,
Tapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Tanpa kebangkitan maka iman kita sia-sia, saudara. Kita punya juru selamat yang mati, tidak bangkit lagi. Podo wae itu dengan kita, ya. Sama saja dengan kita, kalau kita mati kan tidak bangkit lagi. Ya, demikian. Apa gunanya punya juru selamat yang mati dan tidak punya kuasa untuk bangkit? Jadi kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, orang percaya ini adalah orang yang paling celaka, kata Paulus, saudara. Jadi kita bersyukur bahwa Yesus bangkit mengalahkan maut dan tanda-tanda maut serta iblis, si ular tua di Kejadian kita, kitab Kejadian kita. Di salib itu si ular diremukkan. Di salib itu si ular meremukkan tumit, ya, dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus meremukkan kepalanya. Kejadian 3, saudara. Ini kita datang kepada perikop kita, Kisah 4 ayat 1 sampai dengan 12. Kisah ini melanjutkan peristiwa sebelumnya. Peristiwa Petrus dan Yohanes membuat orang lumpuh yang duduk minta sedekah di gerbang indah, salah satu gerbang dari Bait Allah. Peristiwa itu mentakjubkan sekali, karena si lumpuh itu lumpuh saudara, jadi tidak bisa ngapa-ngapa. Kini bisa berjalan dan bisa melompat-lompat mengikuti kedua rasul. Orang sudah melihatnya, sudah biasa melihat orang lumpuh itu ada di gerbang indah itu. Jadi bukan asing lagi. Lalu sekarang melihat keajaiban. Yang lumpuh bisa melompat-lompat, dan itu mengundang perhatian dari orang-orang yang ada di bait suci. Masih diingat peristiwa ini baru saja terjadi sesudah keturunan Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi Yerusalem itu masih penuh dengan orang-orang dari diaspora yang datang ke sana. Demikian. Pentakostanya sudah selesai, tetapi orang-orang belum terlalu semua pulang begitu. Jadi nganu sekali, ajaib, mengundang perhatian begitu. Nah, kesempatan yang sedemikian, orang banyak berkumpul, demikian, dipakai oleh kedua rasul yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberi kesaksian bahwa kalau orang lumpuh itu bisa berjalan bukan karena kekuatan atau kesalehan mereka, tetapi oleh karena kuasa nama Yesus yang sudah kalian tolak dan kalian bunuh, tetapi bangkit oleh kuasa Allah. Lalu Yohanes dan Petrus mengundang mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, agar dosa-dosa mereka itu dihapus. Dan saudara, di Bait Allah itu ada polisi Bait Allah, karena hari pertemuan
sabat begitu ya. Jadi semua pada hadir ya, ada orang ahli Taurat, ada para imam ya, tua-tua agama juga ada. Begitu melihat ada rame-rame di Serambi Salomo itu tadi ya, kemudian ada rame-rame, mereka pun juga datang dan kemudian mencoba cari tahu ada apa. Mungkin saya akan memberikan sedikit keterangan ya. Mahkamah agama orang Yahudi itu disebut Sanhedrin, anggotanya 71 orang. Imam besar adalah ex officio presiden. Di Sanhedrin itu ada imam-imam, ahli Taurat, dan orang Saduki. Orang Saduki, keturunannya Imam Sadok, tidak percaya akan adanya malaikat, tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Orang Saduki itu lebih sedikit dibanding dengan orang Farisi. Jadi golongannya itu tidak besar demikian. Tetapi mereka berpengaruh karena mereka orang-orang Saduki ini kaya demikian. Penjualan di rumah ibadah di depan bait suci itu adalah ya ide mereka, dan penghasilan diambil dari itu memperkaya mereka. Ex imam besar Hanas, mertua imam besar Kayafas, itu dari golongan Saduki. Kayafas sendiri dari Farisi, saudara. Jadi bisa dimengerti kalau mereka marah besar karena pemberitaan Petrus dan Yohanes tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Lalu sekarang diberitakan itu di tempat umum yang banyak orangnya. Lalu orang Farisi sendiri, mereka menyalibkan Yesus itu. Lalu sekarang justru dikabarkan, diberitakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Mesias. Tidak ada nama ya yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus itu. Wah, saudara, mereka marah besar. Bagi mereka itu pemberitaannya ngawur saja, saudara. Sagelme dhewe menyesatkan begitu. Maka kedua rasul itu ditangkap dan ditahan. Dan keesokannya baru ada sidang karena waktu itu sudah malam. Sidang Sanhedrin dihadiri oleh imam besar Hanas dan Kayafas, juga Yohanes dan Alexander, serta para keturunan imam besar yang lain. Dan di sana Petrus dan Yohanes ditanya ya, dengan kuasa manakah atau dengan nama siapakah kamu bertindak demikian? Dan Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berani menjawab seperti yang kita lihat tadi pada Kisah 4 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Rada panjang ya, saudara. Katakan begini. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itu, orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.
Saudara-saudara, siapa Petrus itu? Di mata para anggota sidang, dia adalah nelayan tidak terdidik, orang rendah saja, tidak terdidik dalam hal agama. Jadi bukan hanya misalnya seperti orang sekolahan ya, tidak makan sekolah, tetapi juga tidak makan sekolah agama. Tidak mengerti hukum. Jadi secara profesi dan pendidikan mereka itu tidak sebanding dengan para anggota Sanhedrin. Tapi saudara, orang yang hatinya menjadi milik Kristus punya wibawa, dignitas ya, demikian. Yang tidak dimiliki oleh mereka yang mungkin secara akademis atau secara status profesional lebih. Pancaran sinar ilmu dan status itu pudar oleh sinar kebenaran Kristus. Jawaban Petrus itu tidak terbantahkan, saudara. Mengapa? Karena ada fakta diketahui oleh orang banyak. Sejak lahir si lumpuh itu lumpuh. Karena itu saudara-saudaranya mengusungnya lalu ditaruh di gerbang indah itu. Lalu si lumpuh itu oleh nama Tuhan Yesus terbukti bisa berjalan, bahkan melompat-lompat. Orang banyak melihatnya. Bukti kekristenan yang ampuh adalah orang Kristen yang punya Yesus di dalam hidupnya. Bukan hanya di kata-katanya, tetapi terlihat di dalam perbuatannya. Orang Kristen itu bebas, saudara, boleh melakukan apa saja. Tadi kita petunjuk hidup baru kita ya, bebas ini boleh ya. Tetapi apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Kebebasan yang dimiliki oleh orang Kristen itu mesti dipikir. Apakah kalau saya melakukan hal ini itu berguna bagi orang lain, bagi diri sendiri, bagi sekitar? Apakah itu membangun? Manusia itu sering selu ya, saudara, menyembunyikan atau membungkus motivasi yang kurang baik. Misalnya dia mencari pujian, sebenarnya som-som, saudara ya, kurangnya som-som begitu. Tetapi membungkusnya dengan kertas yang indah, jadi pelayanan kasih, saudara. Punya ide ini itu ya, yang lain harus nurut, dan lalu orang memujinya. Wah, kalau tidak ada dia ya, kegiatan-kegiatan yang baik ini tidak terjadi. Seperti orang Farisi, saudara, yang berdoa panjang-panjang di tempat terbuka, berpuasa dengan wajah yang kuyu, memberi sedekah dengan diperlihatkan jering-jering, saudara ya, demikian. Yang semua mencari kepujian bagi diri sendiri, tetapi dibungkus agama, ya. Dan itu sudah mendapatkan hadiahnya atau mendapatkan
bagiannya di bumi ini dan tidak di hadapan Tuhan. Sekarang kita kembali kepada Petrus. Di hadapan sidang yang anggotanya orang kaya-kaya, intelek dan berkuasa, si Petrus, nelayan dari Galilea, berdiri bukan sebagai korban, saudara, bukan sebagai victim atau sebagai terdakwa. Malah terjadi yang terbalik. Mereka menjadi jaksa yang mengajukan tuduhan kepada orang-orang besar itu yang telah menyalibkan Yesus orang Nazaret itu. Heran bukan? Si terdakwa justru sekarang jadi penuduh. Berani untuk membuka gebengannya yang jahat dari para pemimpin agama itu. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang sederhana dan yang tidak berpendidikan, tidak punya kualitas profesional. Ini mereka tidak bisa ngapa-ngapa, saudara. Karena fakta tidak terbantahkan. Dan apa yang harus diperbuat dengan orang yang pikir mereka akan digites gitu ya, demikian. Jadi mau apa? Mereka tidak berani mengapa-apa karena ada fakta bukti yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi berundinglah mereka lalu memutuskan melarang mereka, itu Petrus dan Yohanes, jangan berbicara lagi di dalam nama itu. Mereka tidak bilang di dalam nama Yesus, tidak mau, tidak boleh ya memberitakan di dalam nama itu, demikian. Dan jawab mereka itu ada di bagian sesudahnya, karena kalau dibaca terlalu panjang maka saya hanya berhenti pada ayat 12 ya. Tapi jawaban mereka ini begitu. Apakah taat kepada Tuhan atau taat kepada kamu? Kamu boleh memutuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Jadi mereka yang tahu akan agama dalam tanda petik itu ya, sekarang diperhadapmukakan pada pertanyaan, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya sudah, mereka keok-keblong, saudara, jadi tidak bisa ngapa-ngapa itu, mereka lumpuh justru oleh pertanyaan ini. Lalu si H.G. Wells pernah mengatakan begini, problem banyak orang Kristen adalah suara tetangga lebih keras di telinga daripada suara Tuhan. Jadi kalau Petrus dan Yohanes itu mau ya taat mendengar apa kata Allah daripada apa kata manusia. Tetapi orang Kristen sering justru memberi telinga kepada apa kata Pak RT, Ibu Ketua Arisan, atau siapa ya pemimpinnya, yang ternyata kata-kata itu tidak benar, tidak membangun, tidak berguna bagi sesama, bagi gereja, atau
bagi siapapun juga. Demikian. Kita pada masa begini kan, nganu toh saudara, penuh dengan YouTube, WA, penuh dengan macam-macam ya, Facebook dan selanjutnya. Dan kita sering terlena sehingga yang mirip tetapi bukan, saudara, demikian. Itu yang lebih menyesatkan, saudara. Andai kata berbeda jauh, itu sudah jelas ya toh, begitu. Tetapi kalau mirip begini, itu kita sulit memilihnya. Jadi perhatikan, jangan gitu ya, keblasuk ya toh, terjerumus kepada apa yang dikatakan oleh para berita-berita itu, banyak hoax, saudara. Demikian. Mendengar suara Tuhan, taat kepadanya lebih daripada mendengar suara-suara yang lain. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara-suara Tuhan itu tadi? Alkitab kita ya terbuka itu. Hanya apakah saudara-saudara rajin membukanya? Di sana semua ya rahasia kehidupan ada di sana. Jadi tanya ke sana, pada nabi ini, kepada nabi itu, kepada rasul ini, kepada rasul itu, tanya. Jangan tanya kepada sopo ya, demikian, yang cuma ya ngapusi saja. Ya. Kini kita bisa mengerti bahwa salib Yesus itu terus diberitakan sampai akhir nanti. Karena lewat salib itu hubungan Allah dan manusia dipulihkan. Tirai pembatas bait Allah antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Jadi tidak ada lagi pembatas antara Allah dan manusia. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita sudah dibasuh bersih oleh darah Yesus. Nah, menyadari pengorbanan Yesus yang sedemikian, pertanyaannya adalah, apakah jawab kita? Amin. Kita akan menyambutnya dengan NKB 84. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tidak ada vokal grup juga ya. Marilah kita menaikkan syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menjawab kasih setia-Mu juga dengan kasih. Meskipun kami juga boleh mengalami banyak penderitaan, tidak akan pernah menderita seperti Kristus. Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi jawaban atas kasih setia-Mu itu. Pagi ini kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Saudara Steve De Vretes, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Pohtart, Bapak Ben Marpaung, Bapak Will Mostart, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang menderita sakit yang tidak bisa kami sebut namanya. Tuhan Bapa, sayang mereka satu persatu. Ulurkan tangan pengasihan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan mereka. Tuhan, jamah mereka satu persatu, sehingga pada waktunya mereka boleh sembuh dan pulih kembali. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapak Wesley Purba, Ibu Will Latul, Angelina Tirbeni Purba, Salvea Atmo, Tino Kaicili, Lea Manupasa, cucu dari Ibu Will Latul, serta ulang tahun pernikahan Bapak Hamra dan Ibu Novi Simatupang. Tuhan, Engkau memberi 1 tahun usia kembali kepada mereka dan juga kepada pernikahan saudara kami, Novi. Engkau memberikan kesempatan yang baru di tahun baru mereka. Biarlah mereka, saudara-saudara kami ini, menyadari bahwa usia adalah anugerah semata. Dan mereka boleh memakai waktu, kesempatan yang Tuhan beri, yang terbentang di depan mereka, dengan mengisi waktu itu, menyenangkan hati Tuhan dengan melayani dan mengasihi sesama. Biarlah mereka bersyukur yang nampak di dalam perbuatan dan kata-kata mereka yang membuat Tuhan berkenan.
Kami juga berdoa untuk keluarga Watimena atas meninggalnya adik dari Bapak Rudi Watimena. Tuhan, kuatkan dan hiburkan akan keluarga Pak Rudi yang kehilangan adik yang dikasihinya. Kami juga berdoa untuk pengurus kami. Pengurus yang sungguh-sungguh sudah bersedia menerima tanggung jawab memberi air sejuk dan rumput yang segar kepada kami semua. Beri mereka sehat, beri mereka suka bekerja, beri mereka mau bekerja sama, dan beri mereka kebijakan di dalam membawa Perki ini untuk maju. Bapak Norman Aipasa, Ketua BPPNB, dan pengurus-pengurus yang lain, Tuhan bubuh berkat atasnya dan atas mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tua dan yang lemah. Tuhan, gerakkan hati kami yang muda untuk memperhatikan para orang tua kami. Sayang akan orang tua-tua. Beri waktu untuk menjenguk mereka. Kami berdoa untuk orang-orang muda yang bekerja. Berkati akan pekerjaan mereka, dan dimanapun mereka bekerja, biarlah mereka boleh menjadi garam dan terang, boleh menjelmakan Yesus di sana. Anak-anak Tuhan, Engkau sayang juga. Biarlah orang tua mampu untuk memberikan bekal yang perlu, pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak jemaat, sehingga orang tua suatu kali nanti membawa mereka kepada Sidi, mereka boleh mengimani Tuhan secara pribadi. Tuhan, sekolah minggu kami juga mau serahkan kepadamu. Biarlah para guru-guru sekolah minggu mewarnai dan mengisi akan anak-anak sekolah minggu dengan firman-Mu yang benar itu. Dan kini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami di Indonesia maupun di Belanda, para orang besar yang duduk di tempat tinggi, yang menentukan akan kebijakan-kebijakan itu, kiranya boleh Engkau berkati sehingga mereka memikirkan segala sesuatu, merencanakan dan melaksanakan, memutuskan yang berguna untuk orang banyak, rakyat kecil. Tuhan, kini kami berdoa untuk diri kami pribadi.
doa permohonan kami ini kami landaskan hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan kita sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 299. Marilah kita berdoa. Bapa sumber berkat, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan dan juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu untuk dipakai dalam pekerjaan-Mu, khususnya Perki Amsterdam Zuidoost. Terima dan kuduskanlah pemberian kami, dan semua ini kami sampaikan melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita menunggu anak-anak. Marilah kita menyanyikan NKB 83 ayat yang ketiga.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun kita berada. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom. Warta Jemaat Minggu 12 Juni 2022. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eti van Maastricht yang telah memimpin ibadah dan kepada Saudari Gloria Rante Toding yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 19 Juni 2022 ibadah di Gedung Gereja de Nieuwe Stad akan dimulai pada jam 9.30 pagi dan akan dipimpin oleh Ibu Deborah Simatupang. Perki Almere akan mengadakan ibadah syukur pada tanggal 25 Juni 2022 di Almere dalam memperingati hari ulang tahun Perki Almere yang ke-25 tahun. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.